Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Sobrina Aisyah Salsabila, NIM A01320029 akan mempresentasikan sebuah materi manajemen pemasaran yang berjudul segmentasi, targeting, dan positioning. Materi ini biasa disebut dengan istilah STP. Ketiga elemen tersebut sangat penting untuk membangun sebuah pasar, karena segmentasi merupakan strategi untuk memahami struktur pasar, sedangkan targeting untuk mengetahui persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Ketika kedua elemen tersebut sudah terlewati, maka proses selanjutnya yaitu positioning. Positioning merupakan strategi untuk memasuki jendela konsumen. Positioning ini sangat penting apabila persaingan sudah sangat ketat. Elemen yang pertama yaitu segmentasi. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Pembagian pasar yang berbeda-beda tersebut akan menjadikan kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik pembeli, dan keinginan pembeli pada pasar tersebut. Terdapat beberapa syarat segmentasi pasar agar segmentasi pasar berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu measurable, yang artinya dapat diukur. Maksudnya di sini ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang kedua yaitu accessible atau dapat dijangkau. Jadi, segmen pasar yang kita tawarkan adalah yang dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Syarat yang ketiga yaitu substansial. Apa sih maksudnya substansial? Yaitu substansial adalah cukup besar. Jadi, segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasaran yang sesuai. Syarat segmentasi yang keempat adalah differentiable, yaitu dapat dibedakan. Maknanya, sebuah segmentasi bisa efektif apabila segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Dan syarat yang terakhir yaitu actionable. Apa sih yang dimaksud dengan actionable? Jadi, actionable artinya segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, apabila kelima syarat tersebut dapat terpenuhi, maka kemungkinan segmentasi pasar akan menjadi efektif. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel segmentasi. Jadi, sebuah segmentasi mempunyai beberapa jenis variabel. Yang pertama yaitu segmentasi geografi. Pada segmentasi ini, sebuah pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi, seperti negara, wilayah, benua, kota, desa, bahkan hal geografis lainnya. Daerah geografis yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Faktor geografi atau letak suatu wilayah dapat dijadikan sebagai dasar pemilihan konsumen. Hal ini berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Sebagai contoh, permintaan barang-barang elektronik
akan jauh lebih banyak di kota-kota dibandingkan di desa. Sedangkan permintaan untuk alat-alat pertanian akan lebih banyak dari daerah pedesaan daripada di daerah kota. Jenis variabel yang kedua yaitu segmentasi pasar berdasarkan aspek demografi. Nah, pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan pembagian jenis kelamin, usia, tingkat ekonomi, besarnya keluarga, tipe keluarga, pekerjaan, pendapatan, agama, bahkan tingkat pendidikan. Sebagai contohnya, keluarga yang terdiri dari 4 anak umumnya akan lebih banyak membeli sepeda dibandingkan keluarga yang memiliki 1 orang anak. Contoh lainnya seperti apabila kita menjual sarung, tentu segmentasi pasar merupakan kaum laki-laki daripada kaum perempuan, seperti itu. Dan jenis variabel yang ketiga yaitu segmentasi psikografi. Apa sih segmentasi psikografi tersebut? Nah, segmentasi psikografi adalah menelaah sebuah keadaan, sebuah pasar, bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimulasi pemasaran. Hal ini mencakup karakteristik-karakteristik setiap konsumen seperti aktivitas, peminatan, sikap, gaya hidup, kepribadian, dan bahkan opini dari konsumen tersebut. Jenis variabel yang terakhir yaitu segmentasi berdasarkan tingkah laku. Segmentasi seperti ini dilakukan dengan cara mengelompokkan konsumen berdasarkan pengetahuan, penggunaan produk, sikap, dan reaksi pembeli terhadap suatu produk. Untuk selanjutnya yaitu tingkat segmentasi pasar. Tingkat segmentasi pasar sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pemasaran makro dan pemasaran mikro. Nah, pemasaran makro yaitu pemasaran yang dilakukan secara massal. Jadi, penjual melakukan produksi, distribusi, dan promosi secara massal atau secara banyak dari satu produk untuk semua pembeli. Namun, banyak kritikus mengemukakan bahwa bahwa dengan seperti itu pasar akan semakin terpecah dan media iklan dan saluran distribusi akan semakin marak, yang semakin mempersulit dan mempermahal jangkauan terhadap penonton atau pemirsa massal. Dan memang beberapa menyatakan bahwa pemasaran makro ini sedang di titik terendah sehingga banyak perusahaan yang beralih ke pemasaran mikro. Dan jenis tingkat segmentasi pasar yang kedua yaitu pemasaran mikro. Pemasaran mikro sendiri merupakan pemasaran dalam lingkup kecil dan pemasaran mikro ini memiliki 4 jenis tingkatan. Yang pertama yaitu pemasaran segmen. Nah, di sini segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Jadi, pemasaran segmen menawarkan manfaat kunci melebihi pemasaran massal. Pemasaran massal atau biasa disebut dengan pemasaran makro. Nah, perusahaan seringkali dapat merancang, memberi harga, melepaskan, serta menghantarkan sebuah produk atau jasa dengan lebih baik
dan juga dapat menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan oleh pesaing. Nah, meskipun demikian, yang disebut sebagai segmen pun sebenarnya adalah bagian dari sebuah rekaan, karena tidak semua orang menginginkan barang yang sama persis. Segmen pasar yang kedua yaitu pemasaran ceruk. Pemasaran ini biasa juga disebut dengan pemasaran relung. Jadi, ceruk merupakan kelompok pelanggan yang lebih sempit, yang dimana mencari bauran manfaat yang berbeda. Nah, di sini pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Lalu, gimana sih yang dinamakan ceruk yang bagus itu? Nah, jadi seorang pelanggan itu pasti mempunyai kumpulan kebutuhan yang berbeda. Nah, dari situ mereka akan bersedia membayar lebih kepada perusahaan yang paling memuaskan serta dapat menarik hati mereka. Ceruk tidak besar, tetapi barang tersebut mempunyai ukuran, laba, dan pertumbuhan yang potensial dan tidak menarik banyak pesaing lain. Dan penceruk mendapat keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Pemasar ceruk dapat juga memahami kebutuhan pelanggan dengan baik sehingga pelanggan siap membayar dengan harga yang tinggi. Pemasaran mikro yang ketiga yaitu pemasaran lokal, yaitu pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko pribadi atau perorangan. Jadi, pemasar lokal biasanya mencerminkan tren yang sedang tumbuh atau disebut dengan pemasaran akar rumput. Dan pemasaran mikro yang terakhir yaitu pemasaran individual. Jadi, tingkat segmentasi akhir ini mengarah ke satu segmentasi pemasaran yang disesuaikan atau pemasaran satu-satu. Nah, jadi pelanggan dapat mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya, dan bagaimana cara untuk membeli. Adapun dalam proses segmentasi pasar terdapat beberapa proses atau prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu survey stage. Jadi yang pertama yaitu kita dapat melakukan eksplorasi baik melalui fokus grup, diskusi, atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai sikap, perilaku konsumen, dan motivasi konsumen untuk membeli barang tersebut. Dan proses yang kedua yaitu analysis stage. Analysis stage atau biasa disebut kita menganalisis pasar atau panggung merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei, melalui cara yang pertama. Jadi, analisis ini dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel yang berkolerasi tinggi. Kemudian, menerapkan analisis ini untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Dan tahapan yang terakhir yaitu profiling stage, yaitu tahap untuk mengidentifikasi profil dari masing-masing kelompok yang terbentuk. Dan dengan adanya ini,
maka akan teridentifikasi sebuah perbedaan dari masing-masing kelompok berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, psikografi, manfaat, dan nilai yang diharapkan dari program tersebut, dan masing-masing kelompok akan diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Proses STP yang kedua yaitu targeting atau biasa disebut dengan target pasar. Menurut Philip Kotler, target pasar adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri atas sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu. Jadi, pengertian targeting adalah suatu tahapan menyeleksi target pasar yang tepat untuk memproduksi dan melayani dari perusahaan. Selain itu, targeting juga dapat didefinisikan sebagai strategi untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, atau dengan kata lain, targeting dalam strategi pemasaran sebagai pemilihan strategi dari sebuah perusahaan. Nah, dari beberapa definisi target tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa targeting adalah proses penyeleksian target pasar dalam pengambilan keputusan yang akan dituju oleh sebuah perusahaan. Namun, sebelum menentukan segmen mana yang akan dipilih, perusahaan perlu mengevaluasi setiap segmen terlebih dahulu. Dalam hal ini, tentunya perusahaan akan memilih segmen yang bagus dan lebih menarik. Nah, untuk memilih segmen yang bagus dan menarik, tentunya terdapat beberapa langkah untuk dapat menentukan target pasar tersebut. Yang pertama yaitu evaluasi setiap pasar. Jadi, kita harus mengevaluasi setiap pasar. Dan dalam mengevaluasi setiap segmen yang berbeda, perusahaan setidaknya harus memperhatikan beberapa faktor. Dan faktor yang pertama yaitu faktor berdasarkan hasil survei yang hasilnya sangat potensial, yang memiliki karakteristik secara umum dan dapat dikembangkan oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah akan berinvest kepada segmen tersebut dan dapat diterima secara logis dan masuk akal dengan memperhatikan tujuan serta sumber daya perusahaan yang dimiliki. Adapun perhatian perusahaan dari sumber daya itu yang pertama meliputi ukuran, pertumbuhan, profitabilitas atau keuntungan, skala ekonomis, dan resiko yang sangat rendah. Dan ketika evaluasi setiap pasar sudah dilakukan, maka langkah yang selanjutnya yaitu memilih segmen pasar. Jadi, ketika evaluasi sudah dilakukan dan segmen-segmen yang didapat itu sudah dievaluasi, maka kita harus menentukan sasaran pasar atau target yang kita bidik untuk menjadi konsumen kita. Namun, ketika memilih segmen pasar, kita harus memilih kriteria atau hal-hal yang dapat kita pertimbangkan, yaitu yang pertama ukuran pasar. Jadi, sebuah perusahaan itu harus dapat mengetahui atau membaca kekuatan pasar. Jadi, untuk menjadi penyebar dan penyalur informasi dan serta hasil produksi yang akan diterjunkan. Jadi, semakin besar posisi yang menguntungkan, maka semakin besar pasar yang kita dapatkan, maka semakin besar pula posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu kita harus memperhatikan pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar merupakan kepercayaan dan
kemampuan pasar untuk terus berjalan dan berkembang sebagai mediator perusahaan dengan konsumen. Jadi, ketika semakin besar potensi sebuah perusahaan, semakin besar potensi pertumbuhannya, maka akan semakin menjanjikan pula timbal balik daripada sebuah perusahaan. Nah, jadi tahapan STP yang ketiga yaitu positioning. Apa sih positioning itu? Nah, menurut Kotler dan Keller, positioning adalah cara untuk mencari posisi yang tepat di dalam pasar setelah menentukan strategi segmentasi yang digunakan. Positioning yang merupakan langkah terakhir dalam tahapan STP ini merupakan tindakan perusahaan untuk merancang sebuah produk dan strategi pemasaran agar tercipta kesan atau persepsi tertentu di pikiran konsumen. Maka dengan melakukan positioning, memerlukan pemetaan perseptual untuk mengetahui persaingan brand yang sudah ada sebelumnya. Dengan harapan kita perusahaan dapat masuk ke segmen pasar yang belum memiliki banyak pemain. Positioning itu dapat dilakukan oleh perusahaan dengan contohnya dapat diposisikan berdasarkan kategori produk, berdasarkan penggunaan produk, berdasarkan asosiasi produk, dan berdasarkan keuntungan dari produk. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai analisis STP dalam produk minuman yang memiliki merek Top Coffee. Jadi, Top Coffee melakukan segmentasi yaitu pengelompokan pasar secara homogen pada strategi segmentasi iklan yang cenderung pada spesifikasi pada masyarakat Indonesia yang secara geografis terkenal dengan kopi Robusta. Pada aspek psikografinya, pada kalangan remaja dan dewasa yang cenderung menginginkan yang praktis dan suka akan kopi Robusta dan Arabica. Oleh karena itu, untuk menggait kalangan tersebut, Top Coffee menggunakan brand ambassador seperti Iwan Fals, Nikita Willy, dan Samuel yang mewakili setiap segmen, yaitu pada kalangan remaja hingga dewasa. Kemudian, perusahaan tersebut menayangkan iklan Top Coffee lebih sering karena seringkali kita lihat pada jam-jam malam hari. Dan hal ini terkait dengan spesifikasi produk yaitu kopi yang banyak dinikmati oleh kalangan remaja dan dewasa. Pada dasarnya lebih banyak waktu melihat iklan di televisi pada malam hari lebih lama daripada pagi atau siang hari. Dan hal ini bersinergi dengan targeting dari produk Top Coffee yang melingkup pada kalangan dewasa dan remaja yang suka dalam gaya hidup praktis. Dari segmentasi dan targeting, positioning. Di sini, Top Coffee menempatkan produknya sebagai salah satu kopi dalam kemasan praktis yang menawarkan varian rasa baru, yaitu coffee blend antara kopi Robusta dan Arabica. Ini yang mendorong kemasan iklan dengan menonjolkan beberapa slogan seperti bongkar kebiasaan lama yang secara langsung mengajak konsumen untuk beralih kepada Top Coffee sebagai pilihan baru dan varian rasa kopi baru. Contoh lain yaitu berasal dari perusahaan Aqua yang dimana segmentasi geografisnya Aqua menunjukkan semua pasar yang terdapat di wilayah Indonesia. Karena tidak hanya di wilayah kota, tetapi Aqua bisa ditemukan juga di daerah pedesaan, bahkan di pinggiran kota. Secara demografis, Aqua itu menargetkan orang-orang di kalangan dan di semua kalangan dan semua jenis kelamin.
Dan produk Aqua sendiri diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi oleh siapa saja. Jadi semuanya dapat mengonsumsi produk Aqua. Dan secara psikografis, Aqua itu ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah ke atas, tapi juga tidak menutup kemungkinan masyarakat menengah ke bawah bisa juga menikmatinya. Contoh daripada segmentasi pasar yang lain yaitu sepeda motor Honda Beat. Jadi, Honda Beat adalah sebuah kendaraan bermotor yang mempunyai harga berkisar antara 13 hingga 17 juta, di mana secara demografis perusahaan dari kendaraan tersebut menargetkan pelajar dan mahasiswa sebagai segmen pasarnya. Dan secara psikografis, Honda Beat ditujukan untuk anak muda yang senang dengan kenyamanan dan kepraktisan. Selain nyaman dan harganya murah, untuk bergaya, Honda Beat merupakan Honda yang sudah modern dan juga trendy. Dan secara geografis, Honda Beat adalah berada dalam segmen 110 cc, memiliki konsentrasi pemasaran di kota-kota besar di Indonesia dan di daerah-daerah lainnya. Di mana daerah kota itu cenderung menggunakan velg yang racing, dan sedangkan di daerah kota cenderung menggunakan velg jari-jari. Nah, itu adalah presentasi singkat dari saya. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada beberapa kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.